Halo semuanya, kembali lagi bersama Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan bahas untuk strategi yang lainnya mengenai XAUUSD ini. Kalau pada hari kemarin kan saya sempat upload juga ya video mengenai XAUUSD. Nah, untuk yang uploadan video kali ini saya akan memaparkan strategi yang lain ya, strategi berikutnya untuk menghadapi market gold di minggu yang akan datang atau hari Senin besok tanggal 8 November. Kalau kita perhatikan di sini, harga itu di candle daily ya menguat selama 2 hari ya, pada tanggal 4 sama 5 November. Dia menguat cukup kuat ya, cukup banyak ya. Di sini cukup tinggi juga penguatannya, dan kalau kita lihat di sini ya, di time frame daily-nya ya, di sini tuh ada resisten. Dan atau bisa kita katakan sebagai supply areanya di area nih 30.000 ya, 1830 sampai dengan paling rendahnya itu ada di level 1822. Nah, ini untuk area supply-nya. Dan tadi saya juga sudah coba bahas di dalam grup ya, di grup Telegramnya Trading ID, kalau misalkan ada beberapa skenario untuk si XAUUSD ini. Jadi skenario-nya juga sudah saya paparkan di dalam grup, dan ada beberapa member juga yang memaparkan skenario-nya. Jadi sebenarnya untuk XAUUSD ini ada banyak sekali skenario-nya yang sudah kita bahas ya tadi di dalam grup Telegramnya. Oke, ini adalah salah satu skenario-nya. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, pada time frame 4 jam memang indikator untuk stochastic itu sudah menunjukkan overbought. Hanya saja kalau kita perhatikan secara candle ya, secara candle di sini kalau 4 jam ini masih belum ada tekanan jual. Oke. Ini masih cukup kuat untuk naik. Lalu kalau kita buka analisa di sini ya, kalau kemarin kan saya bilang pada video sebelumnya kan dia berada tepat pada area demand-nya ya. Supply area-nya di sini 1 jam. Ya, memang benar kalau misalkan kalau kita lihat di candle 1 jam. Kalau kita lihat di candle 1 jam ini, itu memang benar di sini ada area demand-nya. Supply area-nya nih. Ini kan ada order block nih. Nah, order block ini yang kita manfaatkan untuk area 1 jamnya. Tapi kalau kita untuk skenario yang ini akan saya paparkan sekarang itu berada di time frame 4 jam. Jadi kalau kita perhatikan di time frame yang 4 jam ini, target price itu di sini tuh ada supply area juga yang masih fresh. Kenapa saya sebut masih fresh? Karena di sini belum ada di retest sama sekali oleh harga. Oke. Kan kalau yang kemarin kan di bawah sini nih untuk supply areanya yang 1 jam. Yes, yang tadi saya tunjukkan. Nah, kalau yang ini tuh yang di 4 jam. Jadi skenario ini berguna untuk yang pakai time frame 4 jam. Nah, skenario 4 jam ini di sini tuh ada sedikit base ya, atau bisa dikatakan drop. Nah, target harga itu kemungkinan besar tuh ada di area ini. Kalau saya perhatikan di area ini, yaitu sedikit menembus trend line-nya. Oke, dan kemungkinan besar dia akan melakukan retest trend line-nya. Ya, jadi kalau misalkan harga lanjut naik, otomatis dia akan melakukan retest di area 1832-nya. Jadi ini untuk skenario jika memang XAUUSD menembus trend line. Ya, jika dia memang menembus trend line-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Kan kalau yang video kemarin itu saya bahas kalau misalkan dia nggak menembus trend line ya. Kalau dia nggak tembus trend line berarti turun. Berarti itu skenario ketika si XAUUSD nggak berhasil menembus trend line-nya. Tapi kalau yang ini, skenario ini dibuat ketika XAUUSD berhasil menembus trend line-nya. Jadi ada 2 skenario yang saya paparkan di channel YouTube saya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih lengkap atau lebih banyak lagi, ya pada member juga banyak yang
yang paparkan juga di grup Telegram itu, kalian silahkan join aja ke channel Telegram Jurnal Trading ID, karena kita sering banget ngebahas tentang mapping dan juga roadmap yang lainnya. Nah, ini kalau kita perhatikan di candle 4 jam, target price dia itu sebenarnya ada di sini. Kalau kita perhatikan di candle 4 jam ya, karena ini ada area supply yang masih cukup fresh. Di level harga 18.021 sama dengan 18.026. Nah, di sini ketika dia sudah menembus ini, kemungkinan besar dia akan melakukan retest di sini lalu sideways. Ya, lalu dia akan lanjut ke 1832 jika memang dia masih mau melanjutkan kenaikannya. Karena kenaikan yang di 1832 ini memang cukup tinggi, dan udah dari tanggal 15 Juli 2021 ini nih, kalau kita perhatikan dia belum bisa menembus 1832 ini. Dan juga kalau kita perhatikan di sini, harga 1832 pada tanggal 15 Juli ya sampai dengan tanggal 3 September itu masih berada di dalam tren besar turunnya. Nih ya. Jadi yang garis merah ini adalah tren besar turunnya dia, dan pada saat itu tren harga 1832 masih berada di dalam tren. Tapi untuk kali ini mungkin akan berbeda ya pergerakan XAUUSD, karena si 8132 ini sudah berada di luar trendline downtrendnya dia. Jadi tidak akan kemungkinan besar mungkin harga itu akan turun kembali ketika mengenai trendline 1832 ini. Ya, cuma untuk dia mantul dari trendline-nya melakukan retest lalu dia naik lagi ke 1854 ini, kita belum tahu pastinya bagaimana. Tapi yang pastinya harga itu akan bereaksi ketika menyentuh 1832 ini, karena area ini adalah area cukup kuat ya, atau resistennya cukup kuat untuk si XAUUSD ini. Karena sudah hampir setengah tahun ya, dari bulan Juli dia masih belum bisa menembus 1832. Lalu kalau kita perhatikan juga di sini, di atas ini, di 1854 sama dengan 1861 ya, ini kan di time frame 4 jam. Di sini ada area supply juga. Ini area supply masih fresh untuk si XAUUSD. Jadi ketika dia menyentuh area supply ini, harga itu akan cenderung untuk turun kembali ke bawah. Karena ini juga udah cukup tinggi harganya di sini, di 1854 sampai dengan 1861. Harganya sudah cukup tinggi. Dan mungkin dia akan terkoreksi dulu di daerah-daerah sini. Baru kalau misalkan dia mau naik, kenaikan dia selanjutnya itu ada di level harga ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah supply area tertingginya di area 1900. Ya, ini ya. Dan ini menurut saya masih cukup butuh waktu lagi untuk bisa naik ke atas ini. Karena kan di daerah sini itu adalah area resisten yang cukup kuat bagi dia ya. Untuk si XAUUSD ini, kalau kita perhatikan di sini nih. Tuh. Jadi jarang sekali selama tahun 2021 ini dia untuk menembus area sini. Dan kalau kita perhatikan selama tahun 2021 ya, selama di tahun 2021 harga tertinggi dia itu sebenarnya ada di level harga nih. Ini adalah level harga tertingginya dia di 1908. Sedangkan untuk yang ini adalah level tertinggi kedua dia di tahun 2021. Itu di level harga mungkin ya di sini paling tingginya itu di 1912. Kalau untuk 1 minggu ini target kita kalau misalkan dia naik ya, kalau misalkan dia breakout dari trendline ini, maka targetnya itu tertinggi ada di level harga 1854 sampai dengan 1861. Jadi ada dua skenario untuk si XAUUSD ini, dan saya harap salah satu dari kedua skenario ini dapat kita jalankan dengan baik pada trading tanggal 8 November nanti ya, selama 1 minggu ke depan. Di sini pokoknya sini ada supply area juga ya.
Dan kalau misalkan kita mau bikin patokan ya, ketika dia breakout dari sini kan harga itu cukup jauh ya untuk menyentuh si angka 1854 ini. Ini kan cukup jauh. Kita bisa ambil tuh dari sini. Kita ambil rejection aja di area sini, candle yang ini nih. Ini kan ada rejection. Ya, jadi candle ini ada rejection, ini juga ada rejection. Nah, kita bisa pakai rejection ini untuk melihat harga nantinya kalau misalkan dia breakout dari sini tuh kira-kira dia akan koreksi di daerah mana. Jadi kita tarik dulu garis kuningnya ke sini. Oke. Lalu di sini kita perhatikan kembali. Ya, kita ambil rejectionnya aja. Nih dari sini kan ada rejection nih. Kita lihat ini candle merah ya. Melakukan retest kembali. Dan sebenarnya ini dari sini. Nah, jadi candle merah ini ketika dia breakout, retest saja sama si candle merah yang ini, baru dia coba lanjut naik ke atas. Jadi kita bisa ambil rejectionnya itu dengan patokan di sini. Oke, jadi ini untuk skenario kedua dari XAUUSD jika memang dia breakout dan benar-benar lanjut naik ke atas ya. Jadi ini untuk kenaikan tertingginya ada di level harga 1854 sampai dengan 1861. Lalu kalau untuk garis kuning ini hanya sebagai patokan kita aja. Jadi ketika dia breakout dari 1832, ya kemungkinan besar dia akan naik sampai ke sini 1845, lalu turun kembali ke bawah, melakukan retest di 1832, baru dia lanjut naik lagi ke atas di 1854 sampai dengan 1861. Jadi ini adalah beberapa skenario untuk XAUUSD nantinya, dan skenario ini bisa kalian sesuaikan kembali sesuai dengan trading plan kalian. Jadi ini hanya referensi dari saya saja. Dan kalau untuk mengambil keputusan, ya kalau misalkan kalian mau entry buy, kalian bisa entry ketika dia breakout dari sini 1821. Ya jika memang kalian yakin banget nih dia akan naik ke atas dan punya feeling dia akan naik ke atas, kalian bisa entry di 1821 ya. Ya daerah-daerah sini dengan stop loss kalian itu ada di bawah sini. Ya, di 1821. Sorry, 1820. Kenapa? Karena kalau untuk stop loss ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika dia sudah berada di dalam supply areanya dan juga sudah menembusnya, makanya ini sudah menjadi demand areanya. Dan ketika kita entry di sini, ketika kita entry di sini, kita butuh stop loss di bawah sini supaya ketika dia gagal breakout dari sila 1821 ini ya, dari area supply ini, otomatis balance kita atau equity kita itu aman, nggak langsung terjun bebas ke bawah sini. Karena stop loss itu sangat penting dan tidak boleh kita lupakan di dalam trading kita. Oke? Jadi pastikan kalau kalian mau entry buy di sini ketika dia breakout ya, atau ketika dia sedang berada di daerah sini, pastikan selalu menggunakan stop loss. Dengan target area itu di sini 1832 untuk target pertama, target kedua 1845, target ketiga itu ada di 1854 ya. Dan mapping ini belum tentu benar, karena tugas kita sebagai trader itu hanya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mapping dan juga strategi dalam menghadapi market itu bagaimana. Jadi untuk pergerakan harga tetap kita serahkan kepada yang punya market ya, karena market yang berkehendak semuanya. Jadi pastikan selalu menggunakan stop loss agar trading kita terasa lebih aman. Oke, jadi sekian dulu video penjelasan dari strategi yang kedua saya mengenai gold ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang,
Silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian ingin bergabung dengan grup diskusi Juna Trading ID, silakan klik link Telegramnya aja, ada di deskripsi channel video. Ya, karena di situ kita banyak membahas hal-hal yang cukup penting juga. Oke. Jadi sekian dulu video dari saya, dan jika memang kalian suka dengan video ini atau merasa video ini juga berguna untuk teman atau keluarga kalian, silahkan di-share aja video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channel Juna Trading ID ya, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.